Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kali ini kita sudah memasuki di pembelajaran ketiga. Coba kalian perhatikan dengan seksama gambar di atas. Tahukah kamu siapakah tokoh yang terdapat pada gambar tersebut? Ya, benar. Tokoh tersebut adalah patih kerajaan Majapahit bernama Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Selanjutnya, ayo kita jawab pertanyaan berikut dengan bersama-sama ya. Apakah cita-cita Patih Gajah Mada terlalu tinggi? Cita-cita Patih Gajah Mada yaitu menyatukan Nusantara di bawah Majapahit. Mungkin cita-citanya terlalu tinggi, namun Patih Gajah Mada tidak menyerah begitu saja. Tahukah kamu usaha apa saja yang dilakukannya untuk mencapai cita-cita tersebut? Ya, jadi yang dilakukan Patih Gajah Mada untuk menggapai cita-citanya yaitu dengan cara mengikrarkan Sumpah Palapa dan berusaha sekuat tenaga. Tahukah kamu bagaimana cara Patih Gajah Mada mewujudkan cita-citanya? Jadi, untuk mewujudkan cita-citanya, Patih Gajah Mada benar-benar melaksanakan Sumpah Palapa yang diucapkan ketika diangkat menjadi Majapahit. Berikut adalah cerita tentang cita-cita besar Patih Gajah Mada. Mari kita baca bersama-sama ya. Cita-cita besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas dan energik, memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardhani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini, sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang atau Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Singapura. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu, wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu, wilayah Nusantara meliputi seluruh Semenanjung Malayu, yaitu Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau Australia.
Setelah membaca teks cerita tentang Patih Gajah Mada, buatlah sebuah peta pikiran yang menunjukkan tentang Patih Gajah Mada, yaitu berisi tentang bagaimana asal-usul Patih Gajah Mada, bagaimana perjalanan karirnya, apa cita-citanya, serta sikap dan nilai apa yang dapat kita peroleh dari sosok Patih Gajah Mada. Usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud. Meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan, usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, ayo kita amati kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kita. Apakah mereka berasal dari daerah yang sama? Apakah nenek moyang mereka berasal dari daerah yang sama? Bagaimana dengan suku asal mereka? Bagaimana juga dengan bahasa daerah mereka ya? Anak-anak, kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Coba kalian perhatikan daerah di sekitar tempat tinggalmu. Amatilah beberapa sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Catatlah sumber daya alam tersebut di dalam tabel, lalu lengkapilah dengan keterangan manfaat sumber daya alam tersebut bagi lingkungan sekitarmu. Seperti contoh di bawah ini. Sumber daya alamnya berupa air yang terdapat di sungai, yang bermanfaat untuk mengairi sawah. Anak-anak, setelah kalian mengamati dan mencatat semua sumber daya alam yang ada di sekitarmu, kalian buka buku siswa halaman 91 dan 92. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan tabel yang telah kamu buat. Demikianlah anak-anak pemaparan materi di pembelajaran 3. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.